Pemirsa, Anda masih dalam Special Report. Kunjungan apostolik Paus Fransiskus yang merupakan pemimpin tertinggi Gereja Katolik di Indonesia pada pekan ini dinilai banyak pihak menjadi simbol persahabatan dan dialog antar umat beragama di Indonesia. Lalu apa yang bisa kita jaga dan maknai dari sejumlah kegiatan Paus Fransiskus di Indonesia? Sudah bergabung bersama kami Direktur Wahid Institute, Yeni Wahid. Selamat malam, Mbak Yeni, apa kabar? Selamat malam, Mbak Yeni. Selamat malam, mohon maaf ini tadi koneksinya agak kurang baik. Baik, dan juga sudah bergabung bersama kami tokoh agama Romo Alfonsus Sombolinggi. Selamat malam, Romo Alfons. Selamat malam, Mas Reza. Baik, saya langsung ke Mbak Yeni. Mbak Yeni, apa yang paling berkesan untuk Anda dengan kedatangan Paus Fransiskus di Indonesia? Satu hal ya, bahwa Romo Fransiskus sendiri sosoknya kita sama-sama tahu sangat menginspirasi sekali sebagai seorang tokoh agama dengan umat yang lebih 1 miliar lebih di dunia ya. Ada 1,3 miliar umat Katolik sedunia yang merupakan umat beliau. Jadi beliau ini walaupun menyandang juga posisi sebagai kepala negara dari tahta suci Vatikan, tapi pengaruhnya jelas melampaui negaranya. Nah, dan kita juga melihat bahwa kunjungan apostolik dari Romo Fransiskus ini disambut dengan sangat-sangat hangat, bukan saja oleh para umat Katolik, tetapi juga umat beragama lainnya. Ini salah satu yang ditunjukkan dengan kehadiran beliau di Masjid Istiqlal, dan kemudian para pemuka agama, tokoh-tokoh semua berkumpul untuk menyambut dengan hangat kehadiran dari Romo Fransiskus. Ini menunjukkan bahwa memang ada keinginan bersama untuk terus mengedepankan harmoni antar umat beragama di Indonesia maupun di dunia. Paus Fransiskus dinilai sebagai sosok yang sederhana ya. Kita lihat bagaimana sejak Paus turun dari pesawat. Ini Mbak Yeni, bagaimana melihat kesederhanaan dari Paus Fransiskus? Ya, dan kesederhanaan beliau itu bukan kesederhanaan yang dibuat-buat ya, hanya karena ingin misalnya berkunjung ke Indonesia. Kalau kita melihat selama ini rekam jejak dari Paus Fransiskus, maka kesederhanaan tindakan beliau itu adalah sebuah hal yang sudah lama dipraktekkan. Nah, bagi saya Paus Fransiskus sendiri adalah sosok yang sangat mengesankan karena beliau yang bisa keluar dari sikat agama, contohnya ada kita bukan oleh Fransiskus, malah Paus Fransiskus yang meminta agar mereka dibukakan pintu lebar-lebar, diterima dan bahkan dicuci kakinya. Bayangkan ini apakah bukan sebuah simbolisme dari sikap yang mengagungkan kemanusiaan. Nah, kita juga tahu bahwa sosok Paus Fransiskus sendiri adalah sosok yang tidak suka dengan hal-hal yang berlebihan, hedonisme, materialisme yang terlalu berlebihan, bahkan juga menentang kapitalisme yang tanpa batas. Itu banyak dari statement-statement beliau yang beliau keluarkan. Artinya bahwa beliau betul-betul ingin memfokuskan nilai-nilai ajaran agama betul-betul untuk melayani kemanusiaan. Oke, saya langsung ke Romo Alfons. Romo Alfons sendiri, apa yang membuat Romo Alfons paling berkesan begitu ya dengan kedatangan Paus Fransiskus di Indonesia? Ya baiklah, yang membuat saya berkesan kepada Paus Fransiskus itu sendiri, kalau di sini saya bisa mengatakan Paus Fransiskus itu berkhotbah tanpa kata-kata, berkhotbah tanpa mimbar. Sebenarnya disitulah yang menjadi hal yang paling berkesan di dalam ya kita semuanya. Dia melakukan semuanya itu tanpa kata-kata, tanpa mimbar, tetapi dia langsung menunjukkan
dengan tindakan dia secara yang tadi sudah dikatakan oleh Bu Yeni, dengan tindakannya, dengan ya segala bentuk apa yang dilakukan secara spontanitas itu, dan itu bukan dibuat-buat, tetapi itu sudah seakan-akan mendarah daging di dalam diri Bapak Paus Fransiskus ini. Lalu yang berkesan selanjutnya, ya kita bisa melihat bersama di situ konsistensi dia di dalam konsep kesederhanaan. Dari awal dia dipilih menjadi seorang paus, dia memilih nama Fransiskus, ya, dan dia meneladani benar-benar tokoh Fransiskus Asis itu sendiri di dalam kesederhanaan. Dan di situ kita bisa lihat dalam kesederhanaan yang kita bisa lihat ketika dia berkunjung ke Indonesia, di situ ya begitu dia turun saja, begitu turun dari pesawat atau dia menggunakan mobil yang memang kalau saya sepengetahuan saya memang dia tadinya tidak duduk di depan dan dia memilih untuk duduk di depan. Lalu yang paling mengesankan lagi, dia buka kaca sepanjang jalan. Artinya protokol-protokol keamanan dia di situ dia memiliki makna tersendiri. Dia buka jendela, dia merasakan debu di Jakarta, panasnya Jakarta, dan di situ saya bisa mengatakan bahwa Paus Fransiskus ini percaya sama bangsa Indonesia bahwa dia akan aman di Indonesia ini, dan dia tidak ragu-ragu untuk Indonesia ini seperti itu. Itu yang paling berkesan bagi saya, Mas Reza. Ya. Romo Alphonse kan juga sempat menimba ilmu di Vatikan begitu ya. Saya dengar seperti itu, Romo. Bisa Anda ceritakan seperti apa sih sebenarnya pendidikan yang Anda jalani di Vatikan dan bagaimana nilai-nilai kemanusiaan yang selalu disampaikan begitu ya oleh Paus Fransiskus kepada para Romo dan juga pada orang-orang yang menimba ilmu di Vatikan, itu seperti apa sih, Romo, kesannya? Ya, betul sekali. Saya pernah menimba ilmu di Vatikan, yaitu jurusan hukum gereja selama 3 tahun di sana, dan 3 tahun itu saya sempat bertemu dengan Bapak Paus juga secara dekat dalam audiensi generale, dan di situ banyak hal yang diajarkan kepada kami, terutama untuk misi kemanusiaan dia. Dia sangat mengedepankan kemanusiaan, dan itu sangat bisa kita lihat ketika dia hadir di Indonesia ini. Misi kemanusiaan itu benar-benar sangat nyata. Artinya di sini mau mengatakan bahwa dia berhenti berpikir apa agama saya, apa agamamu. Artinya dia tidak melihat agama lagi, dia melihat kemanusiaannya itu, dan itulah yang ditanamkan kepada kami para Romo yang sedang studi di sana dan sedang menimba ilmu di sana. Intinya misi kemanusiaan, keselamatan jiwa-jiwa itu yang paling penting, karena di dalam hukum gereja sendiri ya memang kalau kita lihat berbagai kanon-kanon atau pasal-pasal yang ada di dalam buku hukum gereja itu, kitab hukum kanonik itu, cita-cita tertinggi dari hukum gereja itu yaitu keselamatan jiwa-jiwa, dan Bapak Paus itu senantiasa menanamkan keselamatan jiwa-jiwa itu yang paling penting, bukan karena perbedaan, bukan karena agama, bukan karena apapun itu, etnis, suku, tetapi keselamatan jiwa itu yang paling penting. Makanya kita bisa lihat sendiri di dalam kunjungan Bapak Paus itu. Begitu, Mas Reza. Baik, Mbak Yeni, menarik kita bicara soal misi kemanusiaan begitu ya, yang juga menjadi pesan kedatangan Paus Fransiskus ke Indonesia. Saat ini Indonesia memang menjadi negara yang terdepan mendorong kemerdekaan Palestina begitu, Mbak Yeni. Apakah kedatangan Paus ke Indonesia pekan ini begitu bisa menjadi penguat dari misi tersebut? Kalau kita lihat bahwa posisi dari Tata Suci Vatikan sendiri terhadap konflik Palestina hampir mirip dengan posisi Republik Indonesia. Artinya kita terus mendorong solusi dua negara. Paus Fransiskus sendiri sangat vokal menentang konflik yang sedang terjadi dan meminta segera untuk dilakukan gencatan senjata. Salah satu statement yang diberikan oleh Paus Fransiskus adalah enough, gitu ya, cukup. Kekerasan yang terjadi sekarang ini, pengeboman terhadap orang-orang yang tidak berdosa, konflik harus di stop.
itu beliau sangat tegas menyerukan hal itu. Nah, kalau posisi Tata Suci Vatikan sendiri terhadap isu Palestina sudah sejak lama ya, kita sama-sama tahu bahwa Vatikan sendiri termasuk negara yang mengakui kemerdekaan Palestina, itu pertama. Yang kedua, dulu sebelum Paus Fransiskus, Paus Yohanes Paulus kedua ya kalau nggak salah, itu pernah berkunjung ke daerah sana dan bertemu dengan Yasser Arafat. Kalau kita lihat archives atau arsip yang ada. Jadi Paus Fransiskus sendiri pernah bertemu juga dengan Mahmud Abbas. Ya, jadi jelas sekali bahwa apa yang dilakukan oleh kedua negara ini dan juga oleh Paus Fransiskus ini bukan perkara soal agama lagi, tapi soal kemanusiaan. Yang kita soroti di Palestina ini di luar masalah agama. Ya, tetapi bahwa semua orang itu berhak untuk hidup secara aman, berhak untuk bisa mempraktekkan agamanya dengan baik. Dan saya rasa ini yang perlu menjadi pelajaran bagi kita semua, bahkan juga di Indonesia. Jadi ke depan kalau masih ada isu-isu soal intoleransi agama dan lain sebagainya, ini menjadi refleksi kita untuk segera kita bereskan juga di dalam konteks negara kita. Baik, Romo Alphonse, singkat saja Romo, apa harapan Anda setelah kedatangan Paus Fransiskus ke Indonesia tentunya untuk menjaga kerukunan antar umat beragama di Indonesia, Romo? Seperti yang dikatakan oleh Bapak Paus dalam khotbah terakhirnya, Fate Chiasso, buatlah berisik, buatlah keributan. Maksud di sini membuat keributan artinya menjadikan nyata sabda Tuhan itu di dalam kehidupan sehari-hari, bukan sebagai pendengar saja, tetapi menjadi pelaksana itu sendiri di dalam kehidupan sehari-hari, dan pada akhirnya banyak orang yang merasakan kebaikan-kebaikan itu tanpa membedakan segala bentuk perbedaan yang ada di dunia ini. Mungkin itu. Baik. Terima kasih Romo Alphonse, terima kasih Mbak Yeni sudah bergabung bersama kami dalam Special Report Metro TV. Salam sehat. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.